Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cahaya, bab terakhir yang ada di buku LKS kalian. Nah, anak-anak, sifat cahaya itu yang pertama adalah dapat merambat lurus. Contohnya, kalian dapat melihat LKS halaman 100. Nah, misalkan ini ada sebuah benda gelap, misalkan kalian meletakkan koin yang berada di depan sumber cahaya. Sumber cahaya itu misalkan lampu senter. Nah, maka di belakangnya koin ini akan terdapat bayangan atau bayang-bayang. Nah, bayang-bayang ini dibagi menjadi dua, ada bayangan umbra, bayangan yang benar-benar gelap atau bayangan inti, kemudian ada bayangan penumbra. Nah, bayangan kabur yang ada di sekitar atau di sekeliling bayangan umbra. Tuh. Nah, yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan itu ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Misalkan cahaya dari medium udara masuk ke medium air. Nah, contohnya ini. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, jika kita lihat maka pensilnya ini akan kelihatan seperti patah, tapi kan sebenarnya tidak. Kita lanjut. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, dipantulkan ini ketika benda atau cahaya ini melewati medium yang permukaannya rata ataupun tidak rata. Jadi pemantulan itu ada dua. Nah, ada pemantulan baur dan ada pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya menumbuk atau melewati bidang yang permukaannya tidak rata. Nah, seperti ini. Jadi pantulannya ini arahnya tidak sama. Kemudian kalau yang pemantulan teratur ini ketika cahaya mengenai bidang yang permukaannya halus. Jadi ini arah sinar datang, ini arah sinar pantul. Nah, arahnya sama. Ini namanya pemantulan teratur. Nah, kalian juga harus tahu bunyi hukum Snellius. Ini bunyi hukum Snellius ini mengatur tentang pemantulan maupun pembiasan cahaya. Bunyi hukum Snellius ini tentang pemantulan. Sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Jadi sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Garis normal adalah garis yang membentuk atau tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, ini adalah sudut datang. Kemudian sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, ini adalah sudut pantul. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau misalkan sudut datangnya 45 derajat, maka sudut pantulnya juga 45 derajat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang pembentukan bayangan pada cermin. Jadi cermin itu ada tiga. Yang pertama adalah cermin datar, yang kedua adalah cermin cekung, yang ketiga adalah cermin cembung. Yang pertama kita bahas yaitu cermin datar. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu adalah maya, kemudian tegak, kemudian bayangan yang terbentuk sama besar dengan bendanya. Nah, ini contohnya ya ketika kalian bercermin atau berias di depan cermin. Tuh. Maya, tegak, dan juga sama besar. Nah, kemudian ketika ada dua buah cermin datar yang membentuk sudut, misalkan ini ada dua buah cermin datar. Yang saya arsir ini berarti bagian belakangnya cermin. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dua cermin ini membentuk sudut berapa? Ya, sudutnya adalah 90 derajat. Maka banyak bayangan yang terbentuk bisa dicari dengan menggunakan rumus 360 dibagi dengan alfa
dikurangi 1. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah cermin datar. Berarti 360 per 90 dikurangi 1. 360 per 90 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk cermin cekung. Nah, cermin cekung ini sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung berbeda-beda tergantung ruangannya. Nah, ruangan cermin cekung itu ada ruang 1, ruang 2, dan juga ruang 3. Nah, seperti ini. Ruang 1 itu berada di antara cermin sampai ke titik fokus. Ruang 2 itu dari titik fokus sampai ke jari-jari kelengkungan cermin. Ruang 3 dari jari-jari kelengkungan cermin sampai tak terhingga. Sedangkan ruang 4 itu ada di belakangnya cermin. Nah, misalkan benda berada di ruang 2. Maka bayangan yang dihasilkan bisa dicari dengan cara melukis bayangan. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ketemulah bayangannya berada di sini. Sifatnya, kalau kita bandingkan dengan bendanya, adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk mencari jarak bayangan, kita menggunakan rumus. Nah, misalkan contoh soalnya sebuah benda yang tingginya 5 cm berada pada jarak 8 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 12 cm. Tentukanlah jarak bayangannya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F ini adalah jarak fokus. Tadi jarak fokusnya adalah 12 cm. Kemudian jarak bendanya 8 cm. Nah, berarti jarak bayangannya bisa kita cari 1 per S aksen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 8. Kita samakan penyebutnya. 24. Berarti ini dapat 2 dikurangi 3. Berarti 1 per S aksen sama dengan negatif 1 per 24. Jadi S aksen sama dengan negatif 24 cm. Nah, tanda negatif ini berarti bayangannya bersifat maya dan berada di belakang cermin. Kemudian untuk mencari perbesaran bayangannya, M sama dengan mutlak S aksen dibagi S. Sama dengan S aksennya adalah negatif 24 dibagi S-nya adalah 8. Maka hasilnya adalah karena ini diberi mutlak, maka nilai yang seharusnya negatif menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 3 kali. Artinya bayangan 3 kali itu adalah lebih besar daripada bendanya. Berarti sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya. Kalau maya itu pasti tegak. Maya, tegak, dan diperbesar. Nah, itu caranya. Kemudian untuk cermin cembung ini sifat bayangan yang dihasilkan cuma 1, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, ini biasanya digunakan pada cermin yang ada di perempatan jalan atau pertigaan jalan. Bisa juga ini dipakai untuk cermin yang ada di spion sepeda motor kalian. Jadi sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Untuk mencari jarak benda ataupun jarak bayangan tetap sama menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Bedanya, kalau cermin cekung tadi fokusnya bernilai positif, kalau cermin cembung fokusnya bernilai negatif. Jadi nilai jarak fokus pada cermin cembung adalah negatif. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Dias tentang cahaya, pemantulan cahaya pada cermin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.